Alkitab tentang takdir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Setelah genap 40 hari kali kedua terbentuklah segumpal darah beku. Manakala genap 40 hari kali ketiga, bertukar pula menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniup roh, serta memerintahkan supaya menulis 4 perkara yang ditentukan rezeki, waktu kematian, amalan, serta nasibnya. Apakah mendapat kecelakaan atau kebahagiaan? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tiada Tuhan selainnya. Seandainya seseorang itu melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan penghuni surga, sehingga kehidupannya hanya tinggal sehasta dari waktu kematiannya, tetapi disebutkan ketentuan takdir, niscaya dia akan bertukar dengan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh penghuni neraka, sehingga dia memasukinya. Begitu juga dengan mereka yang melakukan amalan ahli neraka, tetapi disebabkan oleh ketentuan takdir, niscaya dia akan bertukar dengan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh penghuni surga, sehingga dia memasukinya. Sahih Bukhari dan Muslim, 1545. Selanjutnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, secara marfu Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, dia sudah berupa darah beku. Hadis Bukhari dan Muslim, 1546. Diriwayatkan dari Ali katanya, ketika aku mengiringi jenazah di pekuburan Baqi Al-Gharqad di Madinah, lalu masuklah Rasulullah SAW menghampiri kami. Lantas Nabi duduk, dan kami juga duduk di sekitarnya. Nabi memegang sepotong tongkat dan meletakkan tongkat itu ke tanah. Nabi menggariskan tanah dengan tongkat tersebut. Setiap orang dari kamu, setiap jiwa yang bernapas telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya di surga atau di neraka. Begitu juga nasib telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia mendapat kecelakaan atau kebahagiaan? Aku berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak menunggu ketentuan itu terlebih dahulu barulah memulai amal ibadah? Rasulullah SAW bersabda, siapa yang termasuk dalam golongan yang mendapat kebahagiaan sudah pasti dia melakukan amalan golongan bahagia, begitu juga dengan golongan yang mendapat kecelakaan, dia juga sudah pasti mudah melakukan amal golongan celaka. Nabi bersabda lagi, lakukanlah amalan karena segala-galanya dipermudahkan. Golongan yang mendapatkan kebahagiaan akan dipermudah melakukan amalan golongan yang mendapat kebahagiaan, sedangkan golongan yang celaka akan dipermudah melakukan golongan yang celaka. Selanjutnya Nabi membaca ayat adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertawakal dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail, ayat 5 sampai ayat 10. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah sudah diketahui penghuni surga dan penghuni neraka? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sahabat bertanya lagi, kalau begitu untuk apa amal dilakukan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, segala-galanya akan dipermudahkan kepada, untuk apa dia diciptakan? Sahih Bukhari dan Muslim, nomor 1548. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam akan berhujjah dengan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa berkata, wahai Adam, kamu adalah ayahku, kamu menghamparkan aku dan kamu dari surga. Nabi Adam menjawab, kamu Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu dengan kalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis untukmu dengan tangannya, apakah kamu akan mencelakakanku terhadap sesuatu yang terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia telah ditetapkan sejak 40 tahun sebelum aku diciptakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, akhirnya Nabi Adam alaihi salam tetap berhujjah mengemukakan dalil dengan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Adam alaihi salam tetap berhujjah mengemukakan dalil dengan Nabi Musa alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomor 1549. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Allah SWT telah mencatat bahwa anak Adam cenderung kepada perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan lagi, di mana dia akan melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan yaitu cita-cita, dan keinginan mendapatkannya manakala kemaluannya telah menentukan terjadi atau tidak. Sahih Bukhari dan Muslim nomor 1550. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrikin. Nabi bersabda, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrikin. Nabi bersabda, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan.